Puji Tuhan, salam. Salam lahir. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali kalau saat ini saya boleh ada di tempat ini bersama Ibu Saudara memuji dan menyembah Tuhan. WL-nya ibu-ibu tapi luar biasa, anak muda kalah. Kalau di tempat saya ibu-ibu begitu malu, tapi di sini luar biasa, tidak ada yang tahu malu. Untuk Tuhan tidak perlu malu. Ya, kalau di tempat saya sudahlah yang mimpin pujian yang muda-muda saja, ibu-ibu istirahat. Tapi di tempat ini ibu-ibu tidak mau kalah untuk memuji nama Tuhan, ya. Karena ibu gembalanya juga begitu saya lihat, yang goyang-goyang. Tadi jalan-jalan saya takut, saya pikir tangan saya mau digandeng diajak juga. Saya takut soalnya saya masih malu, ya. Pak Buce ini saya pikir pendiam halus, tapi begitu dengar musik dangdut, saya kira pemalu juga, tapi soalnya kelihatan kalem halus. Tapi untuk Tuhan kita semuanya bersukacita. Tempat ini nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada setiap jemaat di tempat ini. Mari hari ini kita siapkan hati pikiran kita, karena saya percaya kepada setiap kita yang rindu akan firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan mendapat sesuatu, ada perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, ialah nafsu rakus itu membutakan. Nafsu rakus itu membutakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan, dilengkapi dalam dirinya itu nafsu. Allah secara sengaja menaruh nafsu itu di dalam hidup kita, karena memang nafsu itu penting, nafsu itu berfungsi. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan temukan bahwa arti dari nafsu itu adalah keinginan hati. Nafsu atau keinginan hati itu penting, sebab membuat hidup ini terasa lebih hidup. Kalau ada nafsu, kalau ada keinginan, maka hidup kita itu akan menjadi lebih bergairah. Hidup kita itu akan lebih bersemangat. Orang mau bekerja karena ada keinginan dalam hatinya, karena ada nafsu itu. Orang mau sekolah, orang mau belajar karena terdapat nafsu atau keinginan di dalam hidupnya. Bahkan mau makan pun perlu nafsu. Kalau tidak ada nafsu makan, tidak jadi makan. Bapak Ibu Saudara melangkahkan kaki dari rumah sampai sekarang berada di tempat ini, itu juga digerakkan oleh keinginan. Saudara ingin menyembah Tuhan, saudara ingin melayani Tuhan, saudara ingin memuji Tuhan, saudara ingin berkumpul bersama dengan saudara seiman di tempat ini. Nafsu adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan sengaja taruh di dalam hidup kita. Tetapi yang jadi perhatian buat kita adalah, mari kita mengendalikan nafsu ini, supaya nafsu yang ada di dalam diri kita tidak berubah menjadi nafsu rakus. Tetapi yang menjadi perhatian kepada kita adalah, marilah kita mengontrol nafsu yang ada di dalam diri kita ini, supaya nafsu kita tidak berubah menjadi nafsu rakus. Sebab ketika nafsu yang baik itu, keinginan yang baik ini, kalau sudah berubah menjadi nafsu rakus, bukan hanya menjadi tidak baik, tetapi nafsu rakus membutakan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nafsu rakus itu membutakan apa? Sama-sama kita mau buka dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11. Kitab Bilangan pasal yang ke-11.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, nafsu rakus itu akan membutakan mata kita untuk melihat berkat Tuhan. Nafsu rakus membutakan mata untuk melihat berkat Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari bangsa Israel ini mengalami berbagai macam berkat-berkat Tuhan. Secara langsung mereka menyaksikan banyaknya berkat Tuhan yang mereka alami. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, pada saat itu dia mengalami jalan buntu karena sedang dikejar oleh tentara Firaun. Kemudian di depannya terhadap laut. Saat terjepit, mau maju tenggelam, mau mundur, pedang, tombak, senjata sudah siap membunuh. Pada waktu itu Tuhan memberkati kepada mereka, diberkati pertolongan Tuhan. Secara ajaib laut itu terbelah sehingga bangsa Israel bisa lewat, bisa jalan di laut yang kering itu. Coba sejenak kita bayangkan kalau kita ada pada posisi mereka. Bukankah kita mengalami sebuah berkat spektakuler ini? Wow, ajaib. Mereka menyaksikan sendiri, mengalami sendiri betapa berkat Tuhan yang sangat ajaib. Ini peristiwa yang luar biasa. Air terbendung sehingga lolos dari kematian. Bukan hanya itu, ketika bangsa Israel berjalan, Tuhan berkati mereka dengan pimpinan Tuhan. Siang dan malam mereka dipimpin. Ketika siang hari ada tiang awan yang memimpin perjalanan bangsa Israel itu. Jadi kemana tiang awan pergi, kesanalah umat Tuhan berjalan. Saat malam ada pimpinan tiang api. Dan tiang awan, tiang api ini disaksikan oleh mata kepala mereka umat-umat Tuhan. Bukan hanya Nabi, bukan hanya Musa, tetapi setiap mata melihat. Mereka mengalami langsung nyatanya berkat-berkat Tuhan itu. Bahkan di saat padang gurun, perjalanannya menemukan satu tempat yang tidak ada satupun yang bisa dimakan. Tuhan memberkati mereka dengan pemeliharaan yang luar biasa. Diberikan roti mana. Jadi bertubi-tubi mereka melihat berkat Tuhan. Bertubi-tubi mereka mengalami berkat Tuhan. Tapi coba kita sekarang lihat di ayat yang keempat. Kemudian ada nafsu rakus yang hadir di tengah-tengah mereka, dalam kehidupan mereka. Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, karena kepada mentimun dan semangka, bawang perai, bawang merah, dan bawang putih. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 38 di sana menjelaskan bahwa rombongan itu ada orang asing yang masuk ikut rombongan perjalanan bangsa Israel itu. Orang asing inilah yang kemudian disebut oleh ayat ini sebagai orang-orang bajingan. Orang asing atau orang-orang bajingan ini kemasukan nafsu rakus. Dan kemudian dia memprovokasi, dia mempengaruhi umat Israel, akhirnya menjadi bersungut-sungut, akhirnya menjadi berontak dengan rencana Tuhan. Dan sehingga dia berkata, kita teringat di Mesir ada ikan yang tidak perlu bayar, ada mentimun, ada semangka, ada bawang merah. Padahal kalau mau dipikir, ikan itu tidak gratis. Mereka bayar dengan seluruh hidupnya sebagai budak di Mesir. Tapi dikatakan gratis, makanan tidak harus bayar. Tidak ada dosa yang gratis. Dosa itu mahal sekali. Bayarannya jiwa hidup kita. Tidak ada yang gratis. Dalam dosa itu jangan terjebak. Ya. Orang-orang Israel mulai bersungut-sungut. Dan kemudian ayat yang ke-6 dia berkata,
Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, orang Israel kemudian berkata, kita jadi kurus, tidak ada sesuatu pun di sini kecuali mana ini saja. Perhatikan, mana itu adalah berkat Tuhan. Tetapi ketika nafsu rakus itu masuk, maka berkat Tuhan tidak bisa dilihat lagi sebagai berkat. Mana ini roti surga? Ya. Ketika dia datang, mana itu datang, jemaat umat waktu itu terkagum-kagum akan berkat ini. Secara hurufiah berarti mana itu artinya apa ini. Jadi dinamakan roti ini apa ini? Wow, apa ini? Di tengah padang gurun ada roti. Wow. Berkat tidak lagi dilihat sebagai berkat karena nafsu rakus hadir dalam kehidupan mereka. Roti mana adalah berkat dari surga. Tetapi di dalam ajakan ini diremehkan, hanya roti mana ini saja. Nafsu rakus membutakan mata kita untuk melihat berkat Tuhan. Mana yang merupakan berkat yang luar biasa tidak lagi tampak sebagai berkat karena nafsu rakus. Bapak Ibu Saudara, tetaplah lihat berkat Tuhan sebagai berkat. Amin. Karena tandanya, salah satu tanda kalau kita nafsu ini sudah mulai berubah menjadi nafsu rakus adalah ketika kita tidak bisa melihat berkat Tuhan itu sebagai berkat. Pekerjaan apa yang saat ini Tuhan berkati dalam kehidupan kita, lihat sebagai berkat. Punya toko, pandang itu sebagai berkat Tuhan. Sebagai nelayan, pandang itu sebagai berkat Tuhan. Harga itu sebagai berkat Tuhan. Ada yang PNS, pandang tetap sebagai berkat Tuhan. Ada yang menjadi tukang ojek misalnya, ada yang jadi pendeta, gembala, semuanya pandang sebagai berkat Tuhan. Jangan seperti orang Israel, buta untuk melihat berkat Tuhan. Orang tua mulai lihat anakmu sebagai berkat Tuhan. Amin. Banyak orang tua yang berdoa minta supaya diberkati anak. Tapi kalau sekarang ada anak di tengah-tengah keluarga kita, lihat itu sebagai berkat Tuhan. Hargai itu sebagai berkat Tuhan. Anak-anak, lihat orang tuamu sebagai berkat Tuhan. Dengan segala kelebihan kekurangannya, orang tuaku adalah berkat Tuhan. Pandang dia sebagai berkat Tuhan. Jemaat, pandang gembalamu sebagai berkat Tuhan. Gembala pandang jemaat sebagai berkat Tuhan. Karena ini tanda kalau kita tidak sedang ada nafsu rakus. Kita melihat berkat Tuhan sebagai berkat. Pasangan, lihat sebagai berkat. Bu, suamimu adalah berkat Tuhan. Amin. Orang kayaknya setengah berkat setengah kutu Bapak, jadi amin, kurang keras. Ya, ada yang ragu-ragu suaminya berkat Tuhan. Tuh, suamimu adalah berkat Tuhan. Amin. Pak, istrimu adalah berkat Tuhan. Amin. Pemuda-pemudi lewat ini, pacarmu adalah belum tentu berkat Tuhan. Ya, teliti dulu, lihat dulu. Ya, tanya Tuhan, ini berkat Tuhan atau bukan. Tapi istrimu adalah berkat Tuhan, suamimu adalah berkat Tuhan. Sekarang saya mau tanya, jawab dalam hatimu, masihkah engkau melihat sekarang suamimu sebagai berkat Tuhan? Saudara coba renungkan, masihkah engkau tetap sampai saat ini melihat istrimu sebagai berkat Tuhan? Kalau suami istri bisa saling melihat sebagai berkat Tuhan, keluarga mengalami pemulihan itu. Menghargai istri, istri menghargai suami sebagai berkat Tuhan yang terindah. Jangan hanya ketika masih pengantin baru. Wih, kalau pengantin baru anugerah Tuhan yang terindah. Wow, apa ini? Mana? Itu kalau masih pengantin baru. 10 tahun, 20 tahun, tetap lihat istrimu sebagai berkat Tuhan. Tetap lihat suamimu sebagai berkat Tuhan. Pak Buce ini 25 tahun tapi dia bilang aku cinta istriku. Nah, ini melihat berkat Tuhan sebagai berkat. Tidak tertutup mata kita atas berkat Tuhan.
Saya rindu setiap kita makin membuka mata untuk melihat dan menghitung berkat-berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab sejatinya banyak berkat Tuhan. Hanya seringkali nafsu rakus itu menutupi mata kita sehingga tidak bisa melihat berkat Tuhan sebagai berkat. Jadi saat pagi hari ini, saat firman disampaikan, buka, hitung berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Aku akan temukan betapa banyaknya berkat Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur, bukan orang yang lebih bersungut-sungut. Hati-hati, nafsu rakus membutakan mata kita untuk melihat berkat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nafsu rakus itu akan membutakan mata kita untuk melihat kebutuhan yang sebenarnya. Pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut dan menuntut supaya ada daging. Hanya roti mana saja yang kulihat, mana daging. Seperti di Mesir dulu ada ikan, mana daging. Singkat kata, Tuhan menuruti keinginan bangsa Israel. Sehingga di dalam ayat yang ke-31, ayat yang ke-31 begini firman Tuhan. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkan ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Tuhan mengirimkan daging, ditiup nyala angin yang daripada Tuhan, sehingga burung puyuh itu dibawa dari sebelah laut, dihamburkan di bangsa Israel setinggi 2 hasta atau 90 cm. Sehingga di dalam ayat yang ke-32, orang Israel itu sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari esoknya mengumpulkan atau menangkap burung puyuh itu. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan bahwa sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di kamus Alkitab bagian belakang, 1 homer itu 360 liter. Jadi kalau sedikit-dikitnya 10 homer berarti 3.600 liter. Kalau kita ingat waktu masih zaman minyak tanah, ada tangki minyak itu ya, tabung besar di mobil itu, truk itu, tangki itu, di situ tertulis 5.000 liter. Orang-orang Israel ini setiap orang minimal paling sedikit menangkap 3.600 liter. Jadi ada yang 4.000 liter, ada yang 5.000 liter. Burung puyuh itu besarnya kira-kira sekepalan tangan ini. Jadi saudara bisa bayangkan berapa banyak burung ini untuk memenuhi tangki minyak tanah itu. Ditangkap terus sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari esoknya, sampai 3.600 liter paling sedikit. Ada yang 4.000, ada yang 5.000 liter, bahkan lebih. Beribu-ribu burung puyuh ini yang ditangkap oleh satu orang. Pertanyaan kita, untuk apa mereka tangkap sebanyak itu? Kenapa mereka tangkap sebanyak itu? Karena nafsu rakus membutakan mata untuk melihat kebutuhan yang sebenarnya. Kebutuhan yang sebenarnya itu cukuplah 9. Kalau saya cukup 9. Jadi saat pagi hari makan 3 ekor, siang 3 ekor, sore 3 ekor, 9. Apalagi ayat ke-19, Tuhan berjanji daging itu akan dikirim penuh selama sebulan. Jadi besok tangkap lagi 9 ekor, besoknya lagi 9 ekor. Cukup. Atau taruhlah, anggaplah maksimal. Ini orang Israel ini punya perut bukan kayak perut orang Jawa, tapi perut orang Manado. Jadi satu hari, pagi hari 10, siang 10, sore 10. Soalnya saya dengar, kalau nggak salah orang Manado itu berhenti makan bukan karena kenyang, karena capek mengunyah.
Jadi saya mikir kalau mengunyah 10 ekor sudah capek. Siang mengunyah lagi 10 ekor, sore mengunyah lagi 10 ekor, 30 ekor. Sebenarnya itu kebutuhan mereka. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, nafsu rakus membutakan mata untuk melihat kebutuhan yang sebenarnya. Saat kita meneliti ayat ini, mungkin kita merasa lucu. Anak ini, orang Israel ini, ngapain mengumpulkan sampai beribu-ribu burung puyuh? Mau dipelihara, kasih makan apa? Ini di padang gurun. Mau disimpan, orang aja tidak punya kulkas, apalagi budak-budaknya. Zaman itu ya, ngapain sampai beribu-ribu? Mereka tangkap sepanjang pagi, sepanjang malam, sepanjang hari esoknya lagi. Nafsu rakus membutakan mata untuk melihat seberapa besar kebutuhan kita yang sebenarnya. Kadang kita aneh, kadang kita merasa, bodoh sekali orang Israel itu. Tapi seringkali kita pun sama dengan mereka. Seringkali kita mirip dengan mereka. Kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita dapat. Kita terus terfokus kepada apa yang belum kita tangkap. Kita terus terfokus kepada apa yang belum kita raih. Tapi kurang mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Bukan bermaksud tidak boleh berkembang, ya. Berkembang itu baik, boleh. Usaha juga harus berkembang, usaha juga harus pikirkan tentang kemajuan. Tetapi poinnya adalah jangan kita tidak mensyukuri apa yang kita dapat. Berkat-berkat Tuhan yang kita dapat ini kita syukuri. Sebab sebenarnya sudah terlalu cukup. Banyak sekali berkat Tuhan ini lalu untuk kita syukuri. Ya. Pak, istri 1 cukup sebenarnya. Kalau kita bisa melihat kebutuhan yang sebenarnya, istri 1 itu cukup. Tapi kalau nggak bisa melihat yang sebenarnya, nafsu rakus itu akan mendorong kita untuk menangkap Google lain, dan tidak akan ada puas. Padahal sebenarnya 1 aja cukup. Tidak habis, ya? Tidak habis dong. 1 aja tidak habis dong. Pengalaman saya tambah tahun bukan tambah habis, tapi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jadi tidak habis. Waktu nikah dulu pinggangnya melengkung ke dalam. Tambah tahun bukan tambah habis, rata. Makin lama melembung ke samping. Jadi tidak habis. Kecuali yang dipanggil Tuhan baru boleh cari lagi. Tapi kalau belum habis, habiskan dulu, baru cari lagi. Belum habis, Pak. Ya. Tapi Pak, bagaimana melembung ke kanan ke kiri ya? Kalau di gereja begini tidak kelihatan melembung ya. Soalnya kan sekarang ada korset, Pak Bu. Jadi dimasukkan semua ke korset ini, badannya ini, lemak-lemaknya ini. Bu, sekarang langsung ya Bu ya. Masa sih? Padahal mau napas susah. Jadi kalau pulang gereja begitu, lega bukan lega karena siraman firman Tuhan, lega karena dilepas korset itu. Orang Jawa bilang mencotot ke sana, mencotot, orang Manado bilang apa itu? Keluar ke samping ke kanan, lega. Pulang dari gereja rasanya lega. Udah habis Pak, 1 udah habis. Kalau kita tidak tertutup mata, maka kita akan melihat bahwa 1 istri, 1 suami itu cukup. Tetapi kalau kita nafsu rakus, jangankan 1, 2 pun pengen 3, 3 pun pengen 4. Sebab nafsu rakus menutupi mata untuk melihat kebutuhan kita yang sebenarnya. Amin. Ibu-ibu, wanita, kaki cuma 1 pasang. Kalau sudah punya sepatu 3, 4 cukup. Jangan kaki cuma sepasang, setiap kali lihat sepatu pengennya beli terus. Nafsu rakus itu. Baju sudah penuh di lemari, ketika jalan lihat baju bawahnya pengen beli. Nafsu rakus. Saya itu kadang-kadang juga heran. Dari rumah itu sudah niatnya mau belikan tas untuk anak.
Soalnya ini kenaikan kelas. Begitu sampai di mall sudah belok ke tempat sepatu, belok ke tempat baju. Saya kadang-kadang harus kasih kacamata kuda ini biar dia fokus. Tapi Pak Bu, memang wanita itu seperti itu ya. Kadang-kadang kita harus mengerti. Seringkali dia tidak harus beli kok. Saya coba terapkan teliti berapa kali itu, cuma lihat, lama berjam-jam cuma lihat, pulang tidak beli apa-apa. Tuhan, uangnya itu. Ya, kadang-kadang seperti itu naluri wanita. Tapi saat ini saya ingin tegaskan melalui firman ini. Ayo jaga nafsu kita, keinginan kita, supaya nafsu ini tidak berubah menjadi nafsu rakus. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nafsu rakus akan membutakan mata kita untuk melihat seberapa besar sebenarnya kebutuhan kita. Dan pada saat ini, mari Bapak Ibu, setiap kita semakin kita buka mata, tidak lagi mau jadi orang-orang yang nafsu rakus, tetapi orang-orang yang bisa melihat kebutuhan yang sebenarnya. Selanjutnya Bu ya, yang ketiga, nafsu rakus membutakan apa? Dan yang ketiga adalah membutakan mata kita untuk melihat ajaran Tuhan. Hati-hati, nafsu rakus membutakan mata kita untuk melihat ajaran Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel ini sudah mendapat ajaran dari Tuhan bahwa bersungut-sungut itu mendatangkan murka Tuhan. Sebelumnya mereka sudah diajar. Coba kalau kita lihat dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya bangsa Israel ini sudah mendapat pelajaran dari Tuhan, mendapatkan ajaran dari Tuhan bahwa bersungut-sungut itu mendatangkan murka Tuhan. Ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, Tuhan murka. Tuhan menyalakan api. Dan akhirnya bangsa Israel berteriak-teriak ketakutan. Musa memohon kepada Tuhan sehingga akhirnya Tuhan padamkan api itu. Ini sebenarnya ajaran yang sangat membekas harusnya. Ini sebenarnya ajaran Tuhan yang harusnya mereka selalu ingat. Ini sebenarnya ajaran Tuhan yang seharusnya mereka kapok kalau harus bersungut-sungut lagi. Tetapi ketika di ayat yang keempat nafsu rakus itu masuk, maka umat Israel ketika itu buta terhadap ajaran Tuhan ini. Dia kembali lagi bersungut-sungut tentang di Mesir ada ikan, tentang di sini hanya ada roti mana saja. Dia lupa kalau baru saja nyawanya hampir hangus, badannya hampir saja hangus oleh api Tuhan. Tetapi nafsu rakus membutakan mata untuk melihat ajaran Tuhan. Betapapun banyak firman Tuhan yang kita baca, tapi kalau nafsu rakus itu ada dalam hidup kita, maka sia-sialah firman itu. Betapapun banyak firman yang sudah kita pahami, betapapun banyak firman yang sudah kita mengerti, tetapi kalau nafsu kita berubah menjadi nafsu rakus, maka tidak bermanfaat itu semua. Ada banyak orang berbuat dosa bukan karena dia tidak tahu firman. Dia tahu. Ada banyak orang yang melanggar firman Tuhan bukan karena dia tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, tidak pernah memahami firman Tuhan. Tetapi nafsu rakus itu yang membutakan mereka untuk melihat ajaran Tuhan.
kalau kerja curang itu melanggar ajaran Tuhan, tapi tetap dilakukan bekerja secara curang karena nafsu rakus. Tahu kalau korupsi itu dilarang oleh ajaran Tuhan, firman Tuhan, tetapi nafsu rakus yang membuat dia tetap melakukannya. Tahu kalau namanya berbohong atau percabulan atau perzinahan atau bahugel, tahu itu semua tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Siapa yang tidak tahu? Kita semua tahu, banyak orang tahu. Tapi ketika nafsu rakus itu ada dalam hidupnya, firman Tuhan itu semuanya seolah-olah tidak terlihat. Mata mereka buta terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari tetap jaga, kontrol, miliki keterampilan dalam mengendalikan nafsu kita, supaya nafsu yang ada dalam diri kita tidak berubah menjadi nafsu yang rakus. Sehingga apa? Kita bisa tetap melihat ajaran Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita melihat contoh dalam Alkitab, ada satu tokoh yang pantas untuk kita teladani. Dia adalah Yusuf, ya, seorang yang masih muda. Ketika digoda oleh Potifar, tentunya ini orang yang cantik, soalnya istrinya apa? Kepala pengawal Fir'aun. Ini seorang yang masih muda. Yusuf, ayo tidur sama tante. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Yusuf ketika itu? Yusuf mengontrol nafsunya. Kita tahu dia anak muda. Otomatis anak muda itu geloranya lebih tinggi dibanding Pak Pucat, lebih tinggi lagi. Masih muda. Dia kontrol. Jangan sampai nafsu rakus. Sebab ketika nafsu rakus, maka dia akan buta ajaran firman Tuhan. Dia katakan, dia masih melihat ajaran Tuhan. Masa saya mau berdosa kepada Allah saya? Dia mencoba untuk lari. Dia coba untuk meninggalkan tante Potifar itu. Sementara bajunya dipegang, tapi dia berusaha untuk lari. Karena dia ingat, karena dia melihat ajaran Tuhan. Bagaimana pemuda di tempat ini kalau pada posisi Yusuf itu? Masih bisa melihat ajaran Tuhan atau buta? Masih bisa lari? Lari betul atau lari di tempat? Jangan-jangan lari di tempat. Cantik loh ini orangnya. Ya. Lari di tempat sambil berkata, jangan lepaskan, jangan lepaskan, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Lama-lama berubah. Ya. Ketika tidak melihat ajaran Tuhan, ya, ketika nafsu rakus itu membutakan kita, maka ajaran Tuhan menjadi tidak terlihat. Maka kita tidak akan bisa lari. Kalau Pak Buci ini saya yakin lari dia, cepat lari, tapi muter, masuk dari belakang, ada, ya. Ingat, nafsu rakus membutakan mata kita untuk melihat ajaran Tuhan, untuk membutakan firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jangan berlalu dari kita. Jadilah jemaat Tuhan yang makin bijaksana. Jadilah jemaat Tuhan, anak Tuhan yang pintar dalam mengendalikan nafsu. Sehingga nafsu ini tidak membutakan mata kita. Kita masih tetap bisa melihat berkat Tuhan sebagai berkat. Kita masih bisa melihat seberapa besar kebutuhan sebenarnya yang kita perlukan. Dan kita masih tetap bisa melihat ajaran Tuhan dalam hidup kita. Tidak lupa. Saya ajak kita untuk tunduk kepala, pemain musik maju ke depan. Kita mau firman Tuhan ini tidak berlalu, tetapi hari ini kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, marilah kita semakin menjadi pribadi yang bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Pribadi yang tetap bisa melihat ajaran Tuhan.
dalam setiap waktu. Pribadi yang bisa melihat kebutuhan yang sebenarnya. Jangan sampai nafsu rakus ada dalam hidup kita. Jangan sampai nafsu rakus menguasai hidup kita. Tapi kita mau tetap menjadi pribadi yang pintar, bijaksana dalam mengontrol dan mengendalikan nafsu.